Ade Sudarsa. Gambar Bapak belum tampak. Baik. Pak Made Sudarsa. Biasa dipanggil Pak siapa, Pak? Sudah. Baik. Pak Sudah, pagi ini adalah sesi ujian komprehensif dan Bapak mendapat giliran yang ketiga untuk sesi pagi hari. Pada kesempatan ini kami akan mengklarifikasi perangkat pembelajaran yang sudah Bapak hasilkan, ya, dan di sekitar perangkat pembelajaran. Namun tidak tertutup kemungkinan ada sedikit penggalian melebar ke teori sedikit barangkali, ya, tergantung situasi yang muncul dalam diskusi kita nanti. Nah, selama kurang lebih 50 menit, saya sendiri dan Pak Gede Astawan akan mendampingi Bapak dalam diskusi ini. Mohon maaf, saya tanya, Bapak dari sekolah mana? Oh, Penutukan, Beleleng, Pak ya, 70. Oke. Baik, Bapak bertugas di kelas berapa? Baik, ya. Saya akan mulai, nanti Pak Gede bisa melanjutkan nanti. Pak sudah berapa tahun menjadi guru? 9 tahun. Baik, waktu yang cukup lama mendapatkan pengalaman. Nah, coba sebutkan ada berapa perangkat pembelajaran yang sudah Bapak susun? Baik. Coba jelaskan masing-masing untuk apa silabus itu, untuk apa RPP itu, kemudian LKPD, bahkan ajar dan sebagainya. Silakan, Pak. Nampak di sini kok antara LKPD dengan instrumen evaluasi kok sama, Pak. Coba LKPD diulang. LKPD itu untuk apa sebetulnya?
Ya, isinya apa? Isinya dulu, Pak. Ya, 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 bukan ingat itu kan LKPD itu kan memandu siswa untuk belajar. Ini diberikan entah gambar, entah video, ya, masalah ya. Kemudian itu ditayangkan. Nah, anak-anak perhatikan ini. Mungkin saja di LKPD sudah tertulis ya, apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang coba buat kelompok 3-4 orang atau 3-5 orang. Nah, diskusikan dalam kelompok apa yang terjadi, apa saja yang ada, itu kan diidentifikasi di sana. Sampai pada simpulan. Sehingga yang menyimpulkan itu adalah anak sendiri di bawah bimbingan guru. Jadi bukan guru yang menyimpulkan. Ini kan tuntutan dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi sampai pada konsep mereka. Nah, sekarang evaluasi itu untuk mengukur sampai di mana pemahaman siswa tentang materi yang kita belajarkan. Jadi beda fungsinya dia. Nah, walaupun kadang-kadang di dalam LKPD juga ada evaluasi di bagian akhir. Nah, terserah Pak Guru untuk mengaturnya. Dibuat terlepas atau dibuat terintegrasi, tergabung di sana. Model apa yang Bapak terapkan di sini? Model pembelajaran maksudnya. Ya, apa hakikat dari PBL itu apa, Pak? Jadi dimulai dari masalah. Kemudian, hmm, ya, itu dituangkan di mana, Pak? Yang Pak ceritakan. Ya, kalau di RPP. Nah, RPP kan ya kegiatan ini. Di mana lagi dituangkan itu? Ya, ini yang dilakukan siswa. LKPD itu sebenarnya LKPD-nya ada di sana. Jadi kegiatan inti itu kan nanti tertuang kalau ini PBL yang mulai dari masalah, kemudian apa yang harus dilakukan siswa, diskusi, sampai pada simpulan. Itu tertuang pada LKPD. Nah, selain LKPD ada juga media, Pak. Media itu untuk apa? Menyampaikan materi, menyampaikan pesan, pesan pembelajaran. Kenapa kok harus dibantu dengan media? Apa hanya memotivasi?
Ya, betul. Antara lain itu. Tapi yang lebih penting fungsi media itu apa sebetulnya? Memotivasi melalui minat, betul. Tapi ada peran media, peran utama dari media itu. Misal begini, saya berikan ilustrasi, Pak ya. Antara lain, kalau matematika apa yang ada di apa yang topik yang ada pada pembelajaran Pak sekarang itu ada apa matematika? Pecahan, ya pecahan. Ini kalau membelajarkan pecahan itu paling sulit itu dalam operasinya, entah penjumlahan, pengurangan, apalagi sampai pembagian. Misalnya 1 dibagi setengah itu misalnya, itu mayoritas siswa akan menjawab setengah. Atau 2 dibagi setengah, mayoritas siswa akan menjawab 1. Nah, bagaimana supaya siswa sampai pada jawaban 2 dibagi setengah itu 4. Atau 1/4, ini namanya 1/4, ini namanya 1/3. Ya mungkin Bapak berikan apa, kue kah, kue bolu kah, apa. Nah, di sini apa fungsi media itu, Pak? Iya, bagaimana mereka memahami sebetulnya kan itu fungsi utamanya apa? Iya. Sifat materi itu apa, Pak? Bagaimana, Pak? Pecahan itu bagaimana itu sifatnya? Bukan itu maksud saya. Sifat karakteristik dari pecahan, bangun ruang itu bagaimana karakteristiknya? Karakteristik, ya. Abstrak kan, Pak. Bagaimana mengkonkretkan dalam pikiran itu? Media itulah fungsi media. Jadi mengkonkretkan ide-ide yang abstrak. Anak-anak SD ini yang paling penting ini, yang memotivasi sih ya juga, menarik minat ya. Tapi yang paling penting mengkonkretkan ide-ide atau konsep-konsep atau materi yang abstrak. Ya IPA misalnya, Bapak tahu peredaran darah itu. Darah itu beredar dalam pembuluh darah. Pembuluh darah ada dalam tubuh. Ya, gimana itu abstrak sekali. Nah, dengan Bapak memberikan gambar, diagram, apalagi ilustrasi dengan video misalnya. Oh, peredaran darah kecil begini, peredaran darah besar begini. Nah, jadi anak ini sudah tidak abstrak lagi. Sepertinya dia melihat darah itu beredar. Iya, Pak. Ya. Demikian juga saya pernah membuat dulu untuk anak SD itu media untuk menggambarkan bagaimana terjadinya gerhana bulan. Ya, kalau kita jelaskan agak sulit siswa menerima. Sulit. Ya. Nah, ini bayangan ini menutupi nih, terjadi ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan media nanti ya, itu mereka akan bisa menangkap. Jadi sekali lagi fungsi media adalah mengkonkretkan ya yang abstrak ya. Baik, lanjutkan. Lalu yang terakhir kan ada instrumen evaluasi. Iya. Evaluasi. Itu untuk apa Bapak buat itu? Untuk mengukur pengetahuan siswa. Seberapa siswa yang mana? Yang mana kita ukur? Yang kognitif. Kognitif saja? Ada juga psikomotornya, Pak.
afektif juga ada di sana. Psikomotor juga ada. Iya. Nah, misalnya yang afektif, bagaimana Bapak mengukur yang afektif? Dengan menggunakan rubrik nilai sikap yang selama pembelajaran dia bagaimana itu, misalkan di IPA saat mereka melakukan kerja kelompok itu apakah mereka terlihat aktif apa tidak, apa mereka memiliki sikap disiplin apa tidak gitu Pak. Dengan satu kata itu bagaimana Pak? Dengan melakukan apa Pak bisa tahu itu? Kan kalau afektif kan bisa terlihat nanti dengan kasat mata bahwa kita melihat siswa tersebut dengan satu kata Pak. Dengan satu kata, ya. Siswa terlihat aktif saat membuat saat gitu ya. Bagaimana Bapak bisa melihat dia aktif, malas? Dengan melihat perilakunya, Pak. Pengamatan ya. Observasi itu satu kata. Ya, observasi dan pengamatan ya. Pengamatan udah kita lihat semuanya, kita amati. Baik, kalau kognitifnya sekarang dengan cara apa? Kalau kognitifnya dengan cara melihat KKO. Kalau saya dengan cara melihat KKO, Pak. Karena di pembelajaran abad 21 kan KKO yang digunakan adalah berbasis soal-soal evaluasi yang berbasis HOT. Nah, kalau berbasis HOT ya. HOT. Iya. Evaluasi. Ya. Iya, dievaluasi. Baik. Evaluasinya bisa tes kan? Iya, bisa tes, bisa pilihan ganda juga. Sebagainya. Itu untuk kognitifnya. Nah, sekarang dari hasil evaluasi, pengamatankah, memberikan tes, kan Bapak mendapatkan apa dengan? Bagaimana Pak? Dari setelah melakukan evaluasi, entah pengamatan, entah memberikan tes, unjuk kerja. Nah, Bapak mendapatkan apa dari sana? Saya mendapatkan suatu nilai yang sudah ya, skor belum skor dulu Pak. Ya, mendapatkan skor dari masing-masing siswa. Setelah itu baru diolah menjadi nilai. Ya. Kan penguasa siswa kan? Ya. Bagaimana Pak tahu? Ini sudah cukup dia sudah menguasai. Siswa ini belum. Apa pedomannya Pak? Pedomannya dilihat dari hasil evaluasi yang sudah dikerjakan siswa Pak. Selain itu betul. Hasil dari mohon maaf ini Pak. Ada 50 kan? Sinyalnya agak jelek nih. Ya. Nah, dari skor yang diperoleh bagaimana kita tahu? Oh, ini anak ini sudah berhasil ya. Nah, ini belum. Menganalisis Pak, menganalisis dari soal-soal yang sudah dikerjakan. Menganalisis pedomannya apa? Kisi-kisi Pak, kisi-kisi soal. Kisi-kisi mundur lagi Pak. Kisi-kisi kan kita untuk membuat soal itu. Sekarang sudah dapat skor. Ya. Lanjut. Ini dapat 50, belum. Pedomannya itu apa? Pedomannya adalah penilaian. Iya. Penilaian itu proses semuanya Pak. Pedoman misalnya begini ya, ada suatu kegiatan. Sekarang kegiatan itu mensyaratkan bahwa peserta boleh masuk sudah vaksinasi COVID tahap 3 booster. Jadi pedoman itu booster. Kalau yang datang baru tahap 2 tidak boleh masuk. Kalau dia sudah booster boleh masuk. Booster ini pedomannya. Nah sekarang di KKM susah sekali sih. Cukup KKM itu. Maaf Pak, ini grogi soalnya Pak. Santai saja kok, ini jarak jauh. Hanya bertiga kok.
Jadi kakak Iya ya. pedoman yang nah bagi yang tuntas diapakan Pak? Mohon maaf Pak, ini sinyal saya gangguan. Mohon maaf Pak, Ya. pertanyaannya apa Pak? Bagi anak yang sudah tuntas diapakan Pak? Kalau anak yang sudah tuntas dilanjutkan pembelajarannya. Kalau yang belum tuntas dilakukan kembali remedial atau pemberian pembelajaran kembali tentang Remedi. materi. Jadi Ya yang Pak. sudah tuntas lanjut dengan pengayaan. Ya ya. Itu. Lanjut dengan pengayaan Baik, dan sementara itu Pak, nah ini Pak Gede akan menggali lebih lanjut. Tapi kalau masih ada waktu mungkin saya kembali, kalau tidak ya selesai. Silakan ya. Pak Gede. Oke, makasih Pak Bro. Selamat Pak Made Sudarso ya. Iya Pak. Pak Edi. Ya, sampai saat ini saya melanjutkan lagi sedikit apa yang sudah di Made ya. Iya Pak. Nah, saya ingin tahu Pak Sude Ya. terkait dengan proses penyusunan perangkat Pak Sude ini. Coba ceritakan bagaimana prosesnya Pak Sude. Proses perangkat ini yang pertama itu dilakukan identifikasi masalah, Pak. Nah, identifikasi masalah yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Terus setelah mendapatkan masalah-masalahnya, lalu dieksplorasi penyebab masalahnya itu apa. Dengan cara berdasarkan pengamatan sendiri, dengan literatur dan wawancara dengan 4 narasumber. Setelah itu penentuan penyebab masalah. Penentuan penyebab masalah ini setelah dilakukan eksplorasi penyebabnya, maka ditentukan penyebab masalahnya. Setelah itu lanjut ke eksplorasi alternatif solusinya. Eksplorasi alternatif solusinya juga sama dilakukan dengan cara wawancara dengan 4 narasumber dan mencari kajian literaturnya. Setelah melakukan eksplorasi alternatif solusi, lalu penentuan solusi. Penentuan solusi ini juga mencari literatur dan melakukan wawancara dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pakar dan pengawas. Setelah mendapatkan penentuan solusinya ini, maka dituangkan ke dalam pembuatan rencana aksi, yaitu membuat RPP dan bagian lampiran-lampirannya. Begitu Pak. Selanjutnya itu pembuatan rencana evaluasi yang terakhir. Itu evaluasi untuk diri kita sendiri dan untuk siswa juga. Oke, tadi kan disampaikan mengeksplorasi solusi ya, lalu menentukan solusi kan gitu ya. Iya ya. Nah tentu dalam mengeksplorasi solusi itu kan ada beberapa, kemudian dipilihlah yang sesuai. Iya. Kan gitu ya. Iya ya. Nah pertanyaan saya begini, kenapa itu menjadi pilihan sementara yang lainnya tidak? Nah, solusinya. Ya, saya di sini kan mengambil 3 solusi, Pak. Yang pertama itu adalah karena motivasi rendah dan model pembelajaran dan penggunaan media teknologi, Pak. Dengan penggunaan teknologi. Nah, dari ketiganya ini yang paling gampang dituangkan di dalam RPP, Pak. Yang paling sering terlihat di sekolah juga. Nah, solusinya apa saja? Kan eksplorasi penentu solusi. Solusi 1, ya. solusi 2, solusi 3 Solusi satunya itu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua itu menggunakan lebih efektif lagi model pembelajaran yang sudah digunakan. Yang selanjutnya adalah menggunakan teknologi dengan lebih baik lagi. Maksudnya adalah
saat membuat media itu kan menggunakan teknologi. Selain itu, saat kita mengajar lebih sering menggunakan LCD atau laptop yang ada di sekolah, sehingga akan menarik, akhirnya kembali lagi ke menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar itu. Terus yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah pemakaian media dan model pembelajaran. Dua itu yang dipilih? Iya. Kan ceritanya kan begini, kalau eksplorasi itu kan dicari dulu sebanyak mungkin solusi yang mungkin yang digunakan. Lalu di antara itu pilih salah satu, kan begitu? Iya. Nah, berarti yang dipilih model, media, dan penggunaan teknologi. Nah, ini masih umum. Kalau menurut saya model itu masih umum. Iya. Mestinya Pak Sudel itu melakukan eksplorasi solusi itu model 1, model 2, model 3, model 4. Media 1, media 2, media 3, media 4. Lalu di antara 1, 2, 3, 4 itu pilihlah 1. Di antara model 1, 2, 3, 4 itu pilihlah 1. Model itu masih umum gitu loh. Iya. Gitu mestinya. Iya, misalnya media apa? Itu masih luas sekali. Itu bagian dari eksplorasi harusnya. Di eksplorasi itu dicari sebanyak-banyaknya. Jangan masih umum. Eksplorasi yaitu solusinya model, media enggak. Media apa? Misalnya media komik, media PowerPoint, media konkret, media alat peraga apa? Itu. Pilih salah satunya. Kalau modelnya, model apa? Model PBL, model PJBL, model kuantum apa, pilih model ini, kan itu namanya menentukan solusi dari berbagai solusi yang sudah dieksplor sebelumnya. Itu maksudnya ya. Iya. Yang lebih detail gitu ya. Kalau begitu gininya, yang saya ambil adalah medianya itu media PowerPoint, Pak. Yang dieksplorasi apa saja? Yang dieksplorasi itu cuma apa? Media itu aja. Nah, itu masalahnya. Eksplorasinya yang belum jelas. Siap. Nanti saya perbaiki. Di eksplorasinya yang belum jelas. Iya. Sehingga dalam penentu solusinya itu kurang nyambung jadinya gitu. Satunya media lalu turun menjadi media PowerPoint gitu. Mestinya sebelumnya itu eksplorasinya media 1, media 2, media 3. Harus dimasukkan dulu baru itu namanya eksplorasi penentu. Iya, Pak. Penentuan solusi. Siap. Pilihlah salah satunya. Iya. Oke. Sekarang jadi model yang dipilih apa? PBL. PBL. Oke. PBL itu apa ya? Problem based learning, Pak. Seperti apa contohnya? Contohnya itu adalah berbasis masalah ya, Pak. Misalkan kalau di pembelajaran yang saya pakai di rencana pembelajarannya itu siswa akan menggali sebuah informasi yang ditayangkan di sebuah PowerPoint, Pak. Misalkan apa itu? Apa? Langsung aja apa ditayangkan apa? Organ-organ pernapasan. Terus? Maka siswa akan menggali nanti organ pernapasan itu ditayangkan tanpa ada. Simulasikan ngajarnya. Untuk bagian itu aja, ya, untuk bagian masalah itu aja. Harus saya tayangkan, Pak? Nggak usah. Baik anak-anak, mari kita amati gambar yang Bapak tayangkan di dalam slide PowerPoint ini. Nanti anak-anak coba gali informasi yang anak-anak dapat dari sebuah gambar tersebut. Silakan dilihat anak-anak. Selanjutnya anak-anak akan seperti itu modelnya. Selanjutnya anak-anak menjawab. Menjawab sambil sambil berpikir ya, apa sih sebenarnya itu, kan terjadi masalah di sana. Saya apa yang ditayangkan itu? Sebuah alat pernapasan, Pak. Gambar alat pernapasan. Oh, itu masalah itu ya? Iya. Masalah itu apa sih? Pasti ya. Sebenarnya ada juga yang pertama kali dilakukan. Yang dijelaskan tadi itu sebenarnya masalah itu apa? Masalahnya mereka akan mencari
oh ini sih apa sebenarnya ini, di alat pernapasan ini apa sebenarnya namanya ini gitu. Oh, Jadinya jadi dia alat pernapasan itu ada hidup gitu iya ya. iya iya Iya, itu masalah namanya ya. iya, Anak-anak ini alat pernapasan. terus Coba bagaimana diidentifikasi apa saja nama-nama organnya gitu ya. ya Itu terus masalah ya. selain itu, bagaimana caranya, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu juga dia Oh, akan bagaimana proses pikirkan. udara masuk ke paru-paru itu masalah Iya ya. iya 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 Ini yang perlu diluruskan iya iya diperhatikan baik-baik. iya iya, Pak. Jadi tidak setiap hal yang ditanyakan itu masalah. Anak-anak ini apa? Spidol itu masalah itu. Iya Karena di spidol ini ada warna apa saja? Biru, ada hitam dan merah itu masalah. Masalah ya. tidak, kalau sudah terdapat jawabannya di sana. Loh, yang tadi kan sudah dapat juga jawabannya itu. Tapi kan dihilangkan ininya, Pak, apa namanya, kalau kalau anak SD kan masih meraba-raba dia tidak tahu, oh ini tempatnya alveolus ini, oh ini, Nah, karena tempatnya pemahaman trachea. Bapak tentang masalah itu yang perlu diperbaiki. Jadi Iya masalah dalam konteks PBL ini adalah masalah real yang terjadi di sekitar siswa. oh iya Fenomena-fenomena sehari-hari yang terjadi. iya Itu masalah itu yang digunakan sebagai basis pembelajaran. Makanya disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Bukan menayangkan suatu objek lalu tanyakan. iya iya. Bukan Sebenarnya itu. saya ditaruh di persepsi dari itu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, misalkan kan saya pancing siswa untuk silakan tarik napas, keluarkan, itu dulu sebenarnya ada ya saya, Pak. Setelah Terus apa yang anak-anak rasakan. Nah, maka mereka, oh Pak, sepertinya ada yang masuk ke dalam hidung, kan begitu nanti model jawabannya. Apa yang masuk? Nah, saya pancing juga itu seperti ada udara yang masuk, Pak. Nah, bagaimana proses masuknya tersebut? Nah, selain itu apa? Coba lihat tayangan gambar ini. Itu maksud saya, Pak. Nah, setelah mereka mengamati, oh masuk ke, oh ini paru-paru namanya. Itu kalau siswa kan begitu, oh ini nama paru-paru. Masuk ke paru-paru, Pak. Nah, sebelum masuk ke paru-paru ini bagaimana prosesnya? Itu jadinya dia kan iya, itu intinya kan ada aktivitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan, lalu itu kita kaji. ya Itulah ya jadi masalah. ya. Berarti yang dia Ya, persepsi itu dipasukkan kegiatan inti nanti, Pak. ya silakan, Siap, Pak. Siap. silakan. Siap, siap. Persepsinya yang mana secara lisan, lalu yang di inti identifikasi masalahnya apa yang jelas itu menjadi pijakan. Ya. Kan begitu. Itu masalah. Misalnya ada pencemaran, lingkungannya kotor. Itu kan masalah. Iya, Bagaimana menangani itu? Kok bisa terjadi pencemaran gitu misalnya. Itu yang terjadi, fenomena yang terjadi sehari-hari. Itulah masalah. Terkait dengan pernapasan, sehari-hari ada apa misalnya? Ada seseorang yang lari misalnya, baru setengah kilo sudah mengap-mengap. Kenapa itu bisa terjadi? Itu masalah. Bukan menunjukkan ini gambar ini gambar organ pernapasan lalu identifikasi apa organnya. Bukan itu masalah. Jadi fenomena yang ada di sehari-hari itu dijadikan dasar pijakan untuk proses pembelajaran. Itulah berbasis masalah namanya. Iya. Bukan 1 tambah 1 berapa anak-anak, itu bukan berbasis masalah. Siap. Bukan berbasis masalah. Bisa pahami itu? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Ya. Oke. Berikutnya terkait dengan bahan ajar, kan buat bahan ajar ya? Iya, buat bahan ajar, Pak. Oke. Bahan ajar yang dibuat Pak Sude ini sama nggak dengan buku guru dan buku siswa? Tidak sama. Apa bedanya? Karena kalau di buku guru ada beberapa yang tidak masuk itu di dalam pembelajaran, di dalam bahan ajar. Coba contohnya. Misalkan di bahan ajar saya kan terdapat ada beberapa juga yang ambil di buku saya di buku, tapi
tadi ditambah-tambahi dari internet itu, misalkan gambar-gambar yang lebih jelas lagi, menunjukkan mana itu paring, mana itu laring, Pak. Karena kalau yang di buku gambarnya agak sulit itu menentukan mana paring, mana luring, mana laring, Pak. Itu juga trakea itu. Dimasukkan di sana saya, di bahan ajar. Oh, itu tidak ada di buku siswa? Tidak ada. Oh. Cuma digambar di bawah nanti di buku, kalau di buku siswa di apa namanya? Seperti LKPD ya, Pak. Di sana ada di bawahnya. Gambarnya ada tapi tidak mengkhusus dia itu. Bahwa ini namanya paring, ini namanya alveolus, ini namanya bronkus, ini namanya, dan kurang jelas juga yang di buku, Pak. Karena gambarnya menggunakan gambar berwarna. Oh gitu. Berarti bahan ajar yang dibuat itu lebih baik ya dibandingkan buku siswa guru ya? Belum tentu juga, Pak. Oh, belum tentu. Terus kalau nggak lebih baik, ngapain buat? Karena begini, apa namanya, kan apa namanya, bahan ajar yang menentukan bagus dengan tidaknya itu kan orang lain, bukan saya, Pak. Kalau saya ya bilang bagus-bagus saja gitu. Kalau orang lain menilai bisa saja jelek itu. Ya, ya bagus dalam arti ada sesuatu yang tidak dimuat di buku siswa tapi di bahan ajar dibuat. Sehingga apa? Bahan ajar itu bisa menjadi pelengkap, melengkapi yang tidak terdapat di buku siswa. Buku siswa. Syukur-syukur kalau bahan ajar itu selain lebih lengkap ya lebih menarik dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya, Pak. Sehingga memang cocok kita buat bahan ajar. Kalau sudah nggak ada bedanya, nggak ada sesuatu kelebihannya, ngapain buat bahan ajar? Udah ada buku siswa. Iya. Kan gitu logikanya kan begitu ya. Iya. Oke. Lagi satu pertanyaan saya. Siap. Dari perangkat yang disusun itu sudah memperhitungkan unsur TPACK nggak? TPACK gitu, Pak ya? Atau tahu nggak TPACK itu apa? Kemarin tahu saya, Pak. Kemarin sudah pernah ditanyakan juga sama Pak Madi Teguh waktu itu, ya. Karena beliau menjadi guru pembimbing saya. TPACK itu adalah teknologi pedagogi action content, pedagogi content, knowledge dan knowledge gitu, Pak. Gimana Teknologi itu? pedagogi content knowledge. Pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi, Pak. Oke, silakan sekarang dijelaskan dengan perangkat yang disusun dan sesuai nggak dengan itu? Teknologi yang dipakai adalah teknologi komputer dan media, bukan komputer, laptop dan LCD. Sedangkan aplikasinya yaitu berupa PowerPoint ya. Dengan menggunakan PowerPoint itu yang dipakai membuat adalah aplikasi Canva, itu modelnya. Kalau menurut saya, Pak. Ya. Ya. Oke, Pak Prof, itu aja dari saya. Bisa kembalikan. Terima kasih, Pak Di. Iya, Pak Di. Hanya saya ada waktu sedikit, saya tidak bertanya sih, tapi meminta Bapak sekarang. Ini kan ada perangkat, sebenarnya sudah saya gali tadi, RPP, dan LKPD, media, alat evaluasi. Nah, coba sekarang Bapak bersimulasi, tidak mengajar, tapi bersimulasi. Ya. Sehingga nampak, oh ini LKPD digunakan di sini, media digunakan di sini, perangkat evaluasi digunakan di sini, bahan ajar digunakan di sini. Secara runut, coba Bapak pilih satu materi, boleh saja yang Bapak tulis di sana. Silakan, Pak. Ya, Pak, saya mulai, Pak. Ya, silakan. Baik, anak-anak, silakan anak-anak perhatikan di depan. Bapak akan menayangkan sebuah slide tentang proses pernapasan dan bagian-bagian alat pernapasan. Anak-anak juga sudah dibagikan bahan ajar. Di bahan ajar tersebut
juga sudah ada beberapa materi. Materi apa yang penting itu silakan anak-anak digarisbawahi agar anak-anak tetap bisa mengingat bahwa pengertian-pengertian dari alat-alat fungsi dan pengertian dari alat-alat pernapasan. Selanjutnya setelah anak-anak setelah kita belajar, coba sekarang anak-anak LKPD-nya dibuka. Kan Bapak sudah membagikan LKPD, silakan dibuka. Nah, dalam LKPD tersebut terdapat sebuah gambar alat pernapasan beserta berisikan tanda panah yang berisikan berbagai huruf-huruf A, B, dan C dan seterusnya. Nah, di bawahnya anak-anak ada bagian-bagian alat pernapasan yang sudah anak-anak tadi pelajari, yang sudah Bapak tampilkan di dalam PowerPoint. Silakan anak-anak pilih A atau B atau C atau yang lainnya untuk mengisi di tanda titik-titik. Misalkan alveolus, titik-titik alveolus. Nah, titik-titik itu alveolus berada di mana? Di A kah? Di B? Apa di C? Nah, silakan anak-anak pilih sekarang dan hati-hati ketika menjawab. Kalau tidak ada, isi 0. Kalau tidak ada jawaban, diisi 0. Silakan dikerjakan anak-anak. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman anak-anak. Nah, mari kita juga kalau salah nanti bilang salah, kalau benar kita bilang benar. Baiklah anak-anak, karena sudah adakah yang masih belum mengerti tentang pembelajaran hari ini? Kalau belum, kalau ada ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum Bapak ajak anak-anak untuk menyimpulkan materi hari ini. Setelah menyimpulkan, mari kita buat evaluasi yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak. Nah, evaluasi itu kerjakan dengan baik, itu sebagai pengukur anak-anak apakah sudah memahami pembelajaran hari ini atau belum. Silakan anak-anak kerjakan, jangan mencontek ke teman, silakan dikerjakan sendiri agar Bapak mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Bapak ajarkan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Saya belum lihat. Medianya digunakan di mana, Pak? Kapan? Medianya kan sudah di pertama tuh saat penjelasan materi, Pak. Karena slide PowerPoint menampilkan gambar dan lain-lainnya, Pak. Ya, baik. Kemudian, nah ini di awal kan sudah saya gali bahwa pembelajaran karakter dan materi itu kan terintegrasi. Ya. Saya ingin tanya, karakter religiusnya tampak di mana, Pak? Kalau di RPP saya tampakkan di pembukaan, Pak. Pembukaan pada saat akan mulai pembelajaran, diajak berdoa siswanya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Iya, antara lain kan berdoa, dari berdoa mereka kita tumbuhkan karakter religiusnya. Lalu karakter nasionalis. Saya ajak menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, kebetulan saya mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nasionalis. Baik. Sekarang untuk berkolaborasi, kemampuan kolaboratif. Kemampuan berkolaboratif saya ajak pada saat nanti kan ada percobaan membuat model alat pernapasan sederhana. Nanti di sana kan anak-anak dikelompokkan. Nah, dia akan berkolaborasi di dalam kelompok tersebut nanti. Berkolaborasi di dalam kelompok tersebut. Ya. Nah, sekarang ada juga beberapa tuntutan. Anak-anak itu harus melek teknologi dan sebagainya. Silakan Pak, ini kan tuntutan di era teknologi ini. Kalau saya, kebetulan saya juga memegang ANBK, di sana saya sering
karena di sekolah juga sekarang sudah mendapatkan bantuan berupa Chromebook 15, jadi saya menggunakan Chromebook itu untuk mengajari anak-anak. Pertama adalah belajar dulu mengetik di menggunakan Chromebook. Nah, biasanya mereka kan mengetik menggunakan handphone, tapi saya sebagai guru mengajarkan juga mengetik di Chromebook dengan menggunakan keyboard. Selanjutnya saya ajarkan juga anak-anak untuk mencari sebuah materi-materi pembelajaran yang ada di Google, Pak. Begitu, Pak. Iya. Mungkin saya tidak bisa melihat bagaimana. Di mana apa namanya, muatan karakter tampak di RPP Pak. Muatan karakternya untuk yang mana, Pak? Untuk teknologinya ya, Pak? Yang saya tanyakan tadi, misalnya karakter religius, nasionalis. Kalau yang religius itu terdapat di pembukaan, nasionalis juga terdapat di pembukaan. Jadi langsung Pak jelaskan di langkah pembelajaran, begitu? Iya, langsung Pak. Langsung. Baik. Nah, ini kan kemampuan komunikasi, ya, yang masuk 4C itu kan? Iya, itu pembelajaran abad 21. Ya, abad 21 itu teknologi 4.0 itu. Ya. Kreativitas, critical thinking, ya, dan selanjutnya. Itu semuanya adalah keterampilan untuk anak-anak bisa hidup di abad 21. Ya. Jadi istilahnya mereka harus berpikir global. Ya. Teknologi global. Tetapi aktivitasnya harus lokal. Jadi tidak boleh meninggalkan akar kehidupannya di masyarakat. Iya. Oleh karena itulah inilah terpadu. Jadi ada 4C, tetapi di lain sisi kan ada karakter itu, religi, nasionalis, ya, dan selanjutnya. Jadi tetap nilai-nilai budaya lokal dan budaya nasional itu tetap tertanam. Tetapi di lain sisi mereka harus berpikirnya secara global. Iya, secara global, ya. Benar, Pak. Internet dan sebagainya. Ya. Selain itu, apa ini kan kita hidupkan lokal, nasional, budaya itu, tapi mereka harus tetap bergaul di global lewat internet itu. Ya. Nah, skill apa yang diharapkan ini mereka lakukan untuk informasi di internet itu dari bekal nasionalis, religi itu, Pak? Cukup sulit juga pertanyaannya. Kenapa sulit, Pak? Kalau sikap nasionalis untuk diintegrasikan dengan teknologi, biasanya kalau dulu pada saat pembelajaran daring, saya meminta siswa untuk menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang diupload di sosial medianya dan mengetag saya. Seperti itu, Pak. Kadang-kadang ada juga karena tidak memiliki media sosial ayah ibunya atau dirinya belum memiliki, tidak diberikan media sosial oleh ayah ibunya, mereka mengirim lewat WA grup. Jadinya atau lewat WA pribadi saya juga dikirim. Nah, di sana saya bisa melihat bahwa mereka juga sudah bisa menggunakan teknologi dengan cara menggunakan handphonenya untuk membuat video, merekam dirinya dan mengirim ke saya, itu, Pak. Dan nasionalisnya terlihat di saat dia bernyanyi, apakah nyanyiannya itu sudah benar, sudah sesuai dengan lagunya. Lagu biasanya kan ada anak-anak yang liriknya dirubah-rubah itu, lantunannya diubah-ubah itu, ada beberapa yang seperti itu. Oleh budaya luar. Jadi informasi negatif dibendung, informasi yang sifatnya positif itulah yang mereka cari. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Dari 4C dituntut, tapi ini religi harus nasionalis juga. PPK harus tetap berjalan, ya. Baik, Pak Made sudah Asif. Itu yang ingin kami gali dengan Pak Made. Ya.
Saya ucapkan terima kasih. Bapak, Sama-sama. Silakan kalau ada klarifikasi atau ucapan penutupan barangkali saya persilakan Bapak menyampaikan. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Made dan Bapak Gede selaku penguji dalam UK ini Pak. Semoga Bapak Made dan Bapak Gede tidak ada ketersinggungan dengan kata-kata yang saya tadi ucapkan. Ada, biasa aja. Pak, salam Pak. Ingat saya Pak. Ya, Pak Made Asawan. Sebaliknya harapan kami Bapak bisa menyelesaikan PPG dengan baik, lulus dan menjadi guru yang tersertifikasi profesional dengan segala atribut menyertainya. Sekali lagi Bapak, terima kasih dan saya persilakan Bapak untuk meninggalkan ruangan. Baik Pak, terima kasih Pak Made dan Pak Gede. Mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Silakan Pak.